Allah berfirman, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu masa depan yang penuh harapan.
Ini yang sehelo sehebo ini. Namanya siapa, Bang? Hai, nama aku Rivaldo Tahayan. Iya, dari mana, Bang? Dari DKI Jakarta, HKBP Petukangan. Oh, Petukangan ya. Iya. Semua ditukangin ya, Bang? Semua ditukangin. Ini juga ditukangin ya, Bang? Yes. Oke, semangat ya, Bang. Oke, semangat. Ini guru sekolah minggu atau bukan ya? Ini guru sekolah minggu atau bukan ya? Oh, udah tua ya? Seperti semangat ya, Nang. Oke. Dampingin anak-anak ya, Nang. Iya, oke. Damai sejahtera, kesabaran, Hai. Dari mana ini? Sendiri. Kediri ya. Oke. Semangat ya. Oke. Halo, ini dari tim mana? Pelembutan. Oke. Semangat dampingin anak-anak ya. Yang tadi udah pada jalan, Pak. Halo. Dari Kelama Lembutan. Kelama Lembutan. Oke. Kebalik tulisannya. Makasih. Aduh, ini kebaikan nih ya, berarti harus berbuat baik ya. Oke. Belum ada orangnya. Belum. Udah Semua anakmu. Damai sejahtera. Damai sejahtera, kesabaran, silakan ke depan. Ini masih Kairos ini. Dari mana ini, Mang? Dari Distrik mana nih? Jakarta dan dari Boska. Oh, campur ya? Campur. Oke. Ya, tetap semangat Jambore Sekolah Minggu HKBP. Yes. Sukses selalu. Sip. Pagi, Mang. Ini hari terakhir. Say hello, Mang. Say hello. Ya, salam. Saya Pendeta Nexon Simanjuntak, Presiden Distrik Jabar Tinggi. Sukses penyelenggaraan Jambore Anak Sekolah Minggu di Jawa dan HKBP makin oke. Kesehatan, tim kesehatan standby selalu di setiap posko. Nah, jika ada yang butuhkan cepat langsung kontak kita. Ayo sini, kita orang sesi kesehatan. Ayo sesi kesehatan semuanya. Ada tim kita dari tim PMI Bekasi. Nih, tim Bekasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya hadir di lokasi Gunung Gelis tempat terselenggaranya
Jambore Sekolah Minggu HKBP. Hari ini hingga tanggal 5 Sabtu depan. Ini sangat menyenangkan, terkhusus buat anak-anak kita. Acara yang sungguh-sungguh menarik, yang membuat mereka semakin bergairah mengikuti sekolah minggu dan menjadi semangat buat mereka untuk terus mencintai HKBP dalam kebersamaan bersama-sama anak masa depan. Doakan Bapak Ibu sukses pelaksanaan Jambore ini untuk kita, untuk anak-anak kita, dan untuk HKBP. Shalom, Tuhan memberkati. Jambore Anak Sekolah Minggu HKBP 2025. Tora, transformasi oleh Roh Allah. Aku anak yang berani. Selamat berjambore anak-anak sekolah minggu regional Pulau Jawa di Jambore Nasional Sekolah Minggu tahun 2025. Semoga Jambore ini membawa kenangan manis, hal-hal positif, dan semakin mendekatkan kita kepada gerejanya. Sekali lagi, selamat berjambore, Tuhan Yesus memberkati. Salam Torah, transformasi oleh Roh Allah. Halo guys. Ini ada idaku. Iya, saya Kak Lena ya, Borsitorus, Yonja Batubara. Saya Kak Dian, Diakones Diana Malau. Selamat mengikuti Jambore untuk adik-adik sekalian. Tora, transformasi oleh Roh Allah. Yuhu. Adik-adik.
pahala sihota. Dengan tepuk tangan dan sorak-sorak. Iya. Oke adik-adik, kita sapa HKBP daerah Jawa dan sekitarnya semuanya, mana benderanya? Masuk dalam ibadah pembukaan Januari pada hari ini. Ayo semua adik-adik kakak undang berdiri. Boleh semuanya bangkit berdiri sambil kita akan menyambut barisan prosesi dari para pelayan ibadah kita, dari para pimpinan gereja HKBP dan Amang Inam Preses dan seluruh Amang Pendeta dari pendeta-pendeta Pulau Jawa dan sekitarnya dan panitia. Kita akan sambut prosesi. Adik-adik bisa menghadap ke kiri dan ke kanan, mengarah kepada jalan prosesi berlangsung. Terima kasih. Boleh sambil menonton semuanya adik-adik kita masing-masing. Mari kita sambut sambil menonton akan bernyanyi Oras Sekolah Minggu. Yesus Kristus
Jambore Sekolah Minggu tahun 2024. Luar biasa adik-adik. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada boneka Tora kita. Boneka Tora, boneka Tora. Luar biasa. Adik-adik, lihatlah Tora yang menjadi maskot kita yang lucu juga ikut bersemangat di dalam semaraknya kegiatan Jambore Anak Sekolah Minggu tahun 2024. Dia ingin supaya kita semua merasakan transformasi oleh Roh Allah, yakni aku anak yang berani di Jambore Nasional Sekolah Minggu HKBP tahun 2025 ini. Karena itu adik-adik, apakah kalian siap untuk memuji Tuhan dengan penuh semangat? Mari kita nyanyikan lagu pujian yang paling merdu. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Adik-adik,
terkasih, ibadah kita saat ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan semangat Torah, transformasi oleh Roh Allah, aku anak yang berani. Marilah kita semua menyiapkan hati dan pikiran kita dengan gembira dan penuh semangat. Janganlah takut dan janganlah gentar menjalani jambore ini, sebab seperti apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh itu akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu kami boleh berkumpul di dalam pelaksanaan Jambore Nasional Sekolah Minggu HKBP yang akan berlangsung dari tanggal 3 hingga tanggal 5 Juli yang akan datang. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati kami, supaya selama Jambore ini berlangsung, kami mengalami transformasi, berubah menjadi anak-anak yang berani mandiri, bertanggung jawab, disiplin, peduli, dan saling menghormati satu dengan yang lain. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menggunakan kesempatan belajar bersama ini di tempat ini dengan baik. Ajarlah kami untuk semakin mencintai Yesus Kristus dan mencintai gereja kami HKBP dalam kehidupan setiap hari. Berkatilah semua kegiatan kami ini ya Tuhan, dari hari pertama hingga nanti hari terakhir. Berilah cuaca yang baik dan kesatuan hati bagi kami semua. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon. Amin. Adik-adik selamat duduk kembali. Adik-adik yang terkasih, ibadah kita saat ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anaknya. Adik-adik, mari kita mendengarkan pembacaan Alkitab yang tertulis di Kisah Para Rasul pasal 9, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-19. Saulus adalah seorang yang sangat membenci para pengikut Yesus. Suatu hari ia ingin membunuh murid-murid Tuhan. Kemudian ia pergi ke imam besar meminta surat kuasa untuk menangkap pengikut Yesus di Damsyik. Aku akan pergi ke Damsyik dan membawa mereka ke Yerusalem sebagai tahanan. Ayo kawan-kawan, kita pergi. Ketika Saulus dalam perjalanan ke Damsyik bersama dengan teman-temannya, tiba-tiba cahaya dari langit yang begitu terang menyinari dia sehingga membuat dia jatuh ke tanah. Kemudian ia mendengar suara berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" "Akulah Yesus yang kau aniaya. Bangunlah
dan masuklah ke kota. Di sana engkau akan diberitahu apa yang harus kau perbuat. Teman-teman Saulus berdiri kebingungan. Saulus sakit, tapi ia tidak bisa melihat. Ia menjadi buta. Teman-temannya membimbing dia masuk ke kota Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Sementara itu di Damsyik, Tuhan berbicara kepada Ananias. Tuhan, kau menyuruh aku menemui Saulus. Bukankah dia sangat jahat terhadap orang-orang Kristen? Berbilang Ananias, Saulus adalah anak pilihanku. Aku akan memakainya untuk memberitakan namaku. Ananias menaati perintah Tuhan. Ia segera pergi menemui Saulus ke rumahnya dan menumpangkan tangan ke atasnya. Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus mengutus aku kepadamu supaya kamu dapat melihat kembali dan dipenuhi Roh Kudus. Saat itu juga seolah-olah ada selaput yang jatuh dari mata Paulus. Ia bisa melihat kembali. Roh Allah membawa perubahan di dalam hidupnya. Ia bangkit, ia dibaptis, dan ia menjadi anak Tuhan untuk memberitakan Injil. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita semua yang berkumpul di tempat ini di Gunung Kelis, anak-anak sekolah minggu HKBP, sahabat anak sekolah minggu HKBP, guru-guru sekolah minggu, para pendeta dan semua hamba-hamba Tuhan, bersama-sama dengan Amir Preses, pimpinan HKBP Amal Kadir Berdunia, dan secara khusus bersama Upil Porus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambuna. Saya akan menyampaikan pesan secara lebih interaktif dan saya akan turun ke bawah karena ada beberapa gambar saya tidak bisa lihat dari sini. Apa kabar anak sekolah minggu HKBP? Oke, luar biasa, fantastis. Aku anak yang berani. 1, 2, 3. Apa kabar anak sekolah minggu HKBP? Ya, jadi sekarang mata HKBP tertuju ke tempat ini. Maka banyak gereja tertuju ke tempat ini karena di tempat ini berkumpul anak-anak Tuhan yang berani karena sudah dibaharui oleh Roh Allah. Torah, apa artinya Torah? Transformasi oleh Roh Allah. Torah, aku anak yang berani. 1, 2, 3.
bersama dengan Amang Kadek Marturia dan Amang Inang Pendeta menyaksikan anak-anak HKBP yang berani, anak-anak HKBP yang luar biasa, karena sudah dibaharui oleh Roh Allah. Dan itulah yang menjadi tema dari Jambore Sekolah Minggu yang kita adakan. Ini yang pertama di Pulau Jawa dan sekitarnya, tanggal 3 sampai 5, dan minggu depan tanggal 9 sampai 12 akan dilaksanakan di Sumatera Utara dan sekitarnya, yaitu di Seminarium Sipobodo. Anak-anak kami, saya mau bertanya sekarang, kira-kira orang tua siapakah saat ini yang paling berbahagia? Orang tua siapa? Orang tua saya? Orang tua siapa? Ya, saya tanya, kenapa orang tuamu yang paling berbahagia sekarang? Jawab dulu, bilang namamu. Katrina Mutiara Sikaka dari Kabupaten Desta. Hari ini Mama dan Bapakku bahagia karena bisa mengadakan pertandingan di hari ini. Ya, karena bisa mengikuti pertandingannya. Tapi saya yakin yang paling bahagia saat ini adalah orang tuamu. Kenapa? Karena anak-anak kami ikut Jambore. Ya, anak-anak kami ikut Jambore, maka semua orang tuamu adalah orang-orang yang paling bahagia. Karena orang tua kita tahu bahwa anak-anaknya akan terbentuk 3 hari ini menjadi anak yang berani. Saya mau menunjukkan ada beberapa gambar di sini. Mungkin ini cukup familiar. Yang berikut. Ya, ini gambar siapa ini? Sama siapa? Bolia. Daud itu anak yang kecil dan Goliat adalah seperti raksasa. Tetapi dia tidak pernah takut. Dia tidak pernah takut. Kita tunjukkan aja gambarnya ini ya. Ya, dia menghadapi musuh yang sangat kuat seperti raksasa, tapi tidak takut. Kenapa Daud tidak takut? Karena dia bersama Tuhan. Jadi anak yang bersama Tuhan tidak akan pernah takut. Apakah anak sekolah minggu kami takut? Tidak. Aku anak yang berani. Aku anak yang berani. Baru setelah Daud dan Goliat itu ada yang berikut. Nah ini. Jadi Daud diurapi, dia tidak pernah takut, dia tidak pernah khawatir siapapun musuhnya. Dia menghadapi, apa lagi yang dihadapi selain Goliat? Beruang, ya. Apa lagi yang dihadapi selain beruang? Singa. Apa lagi yang dihadapinya? Iblis, ya. Dia menghadapi semua yang menakutkan. Next, yang berikut. Ah ini siapa ini? Saul. Jadi Raja Saul dulu adalah raja yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Tetapi dia menyimpang dari jalan Tuhan sehingga roh Tuhan meninggalkan dia. Karena itu bagaimana sikap raja ini sekarang? Marah, takut, dia tidak percaya diri lagi. Ya, karena apa? Karena roh Tuhan telah meninggalkan dia. Roh Tuhan telah meninggalkan Raja Saul sehingga dia marah-marah, dia ketakutan, dia khawatir, dan dia tidak tahu mau berbuat apapun.
siapa yang di depannya mau dilabraknya semua. Ya, dia mau labrak siapapun yang di depannya. Dia hanya marah-marah saja. Karena Roh Tuhan tidak bekerja lagi di dalam dirinya. Yang berikut, ini siapa ini? Saulus. Dia berjumpa dengan Yesus, dengan Roh Allah dalam perjalanan ke Damsyik, seperti Eliezer. Firman Tuhan yang kita bacakan tadi. Dia berjumpa dengan Tuhan, dan karena dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan memberikan Roh-Nya kepadanya. Dia berubah. Dulu dia suka mengejar-ngejar orang Kristen, tetapi sekarang dia berubah menjadi apa? Menjadi orang baik, menjadi Paulus, gitu ya. Menjadi penderita Injil, menjadi Kristen. Karena dia ya. Siapa namamu? Andre. Jadi dia siapa namanya? Berkah. Betul nih. Oke, berkah ya. Ya, jadi Saulus berubah menjadi Paulus karena dia berjumpa dengan Tuhan, dan dia menjadi pemberita Injil. Dia tidak takut kepada siapapun. Dia selalu tangguh dalam hidupnya. Next, please. Ya. Ini ada saya tunjukkan satu gambar. Saya pikir dia dulu masih seumur kalian. Berapa sekarang umur kalian? 12, 11, 13. Mungkin dia pas usia 11 tahun atau 12 tahun. Dia sudah berani berbicara kebenaran. Namanya Greta Thunberg dari Swedia. Jadi masih seperti anak sekolah minggu seperti kalian. Dan dia sangat berani berjuang untuk memperjuangkan apa? Memperjuangkan lingkungan, supaya lingkungan kita selamat dari polusi, selamat dari pemanasan global. Dia berbicara. Itulah contoh anak yang berani. Next please. Ya, yang berikut. Ini siapa ini? Ini anak-anak sekolah minggu HKBP. Anak-anak sekolah minggu HKBP yang berjambore tahun lalu di seminarium Sipoholon. Sama seperti anak-anak kami yang berjambore hari ini. Mereka bertransformasi menjadi anak-anak yang berani. Anak-anak yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Siapa dari antara anak kami yang sudah masuk ke kemahnya? Siapa? Oh, sudah semua. Sudah semua. Siapa? Bagaimana rasanya di kemah itu? Panas. Sempit. Basah. Apa? Enak. Enggak. Sekali lagi, bagaimana rasanya di kemah itu?
arena pakai AC alam, dan itu jauh lebih baik, jauh lebih enak. Jadi dengan anak-anak kami, jadi selama 3 hari ini diharapkan semua anak-anak kami akan terbentuk menjadi anak-anak yang berani. Kemudian jadi anak-anak yang berani, kemudian dan anak yang berani itu adalah ini, dengarkan Mama Pendeta dan dengarkan nanti pesan dari Opung. Anak yang berani itu tidak suka bersungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak suka mengeluh. Ya, anak yang berani itu adalah anak yang bersyukur. Amin. Siapa yang bersyukur? Kamu tunjuk tangan dulu. Anak yang bersyukur. Oh, inilah anak-anak HKBP. Anak-anak HKBP yang luar biasa. Pasti Opung Eporus happy. Pasti anak-anak Maria happy. Pasti anak-anak Princess happy. Pasti abang yang pendeta dan hamba Tuhan happy. Pasti papa dan mama happy. Ya, itulah anak-anak kami yang kami banggakan. Anak sekolah minggu HKBP yang berani itu adalah berani mengikuti jambore tanpa takut, tanpa mengeluh, tetapi bersyukur. Ya, kemudian anak yang berani itu adalah berani berbuat kebaikan. Baru yang ketiga, anak yang berani itu adalah berani mengasihi orang tua. Tunjuk tangan yang saya sama orang tua di sini. Ini saya luar biasa. Ya, siapa yang sudah rindu sama papa dan mama? Ini luar biasa. Nanti hari ketiga kalian tidak rindu lagi sama papa dan mama. Kalian akan katakan, kami mau terus di Gunung Keris. Ya, betul itu. Nanti hari ketiga hari Sabtu. Ya, baru anak yang berani itu adalah berani mengasihi yang di dekatnya, menerima diri sendiri dan menerima temannya, mengasihi sesama. Tunjukkan dulu dengan bersalaman sekarang. Salam yang di dekatmu. Salam, salam, salam. Nah, itu anak yang berani ya. Oke, salam. Ya, inilah anak-anak HKBP, anak-anak yang berani, bukan penakut, bukan yang suka mengeluh, tetapi anak-anak yang bersyukur. Karena itu, papa dan mama di rumah pasti bangga dengan kalian. Oke, sebagai penutup dari renungan ini, saya mau bertanya kepada anak-anak kami. Apakah anak-anak kami cinta HKBP? Dengan tangan seperti ini. Apakah anak-anak kami bangga HKBP? Luar biasa. Apakah bagimu menjadi anak sekolah minggu HKBP is the best? Oke, sekarang kita ucapkan bersama seperti ini. Dan akan direkod, akan direkam, semua anak-anak kami. Lihat sama pendeta sini.
ke sini semua. Semua mengatakan seperti ini. Aku cinta HKBP. Aku bangga sebagai anak sekolah minggu HKBP. Sekolah minggu HKBP is the best. Sekarang katakan mulai dari awal. Aku cinta, aku bangga. Sekolah minggu HKBP is the best. 1, 2, 3. Jangan buru-buru karena direkam ini ya, dan ini adalah live streaming, banyak yang menonton ya. Iya, oke, agak tertib. Sekali lagi, aku cinta HKBP. 1, 2, 3. Sekolah minggu HKBP, Opung Eborus, Amang Kadep, dan juga Amang Inan Reses. Kita pantas bangga dengan mereka semuanya. Dan doakanlah pimpinan HKBP dan doakan secara khusus ada panitia-panitia yang bekerja keras luar biasa memikirkan semua ya untuk kepentingan kalian. Mana kedung kita Amang, ya Amang Joshua tolong diri, Amang Seku, ya Amang Seku, Jansen, Amang Inang Desi. Sana Mang. Oh Inang Desi ada di sini ya. Baru Inang Martalena yang luar biasa ya. Semua panitia berdiri dulu semua panitia. Ya baik mereka di sini atau tidak di sini, mari anak-anak kita, tanda kita orang bersyukur, kita bertepuk tangan untuk semua panitia. Oke, itulah anak sekolah minggu HKBP yang mengatakan, aku anak yang berani. 1, 2, 3. Aku anak yang berani. Amin. Kita berdoa. Kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik dan Maha Pengasih, terima kasih untuk kehadiran anak-anak sekolah minggu yang turut ambil bagian dalam jambore ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus membaharui semua anak-anak kami ini, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berani berbuat baik, mengasihi orang tua, menghormati guru, menerima dirinya sendiri dan sesamanya, melakukan hal-hal yang baik dan menjauhkan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk semua anak kami dan orang tua mereka yang memberangkatkan mereka dari tempat yang jauh. Pada umumnya dari tempat yang jauh, dari Jabodetabek, Indonesia bagian timur, Sumatera bagian selatan, Jambi, Lampung, Jabar Tinggi, dan distrik-distrik yang ada di Jabodetabek. Terima kasih untuk kerja keras dari semua Amang Inang Reses yang bersatu hati mendukung dan menyukseskan jambore ini. Terima kasih untuk semua panitia yang dipimpin Amang Joshua Sagala beserta semua BPH dan pengurus yang sudah memberikan hati, pikiran, tenaga dan segenap kemampuan mereka untuk pelaksanaan jambore ini. Berkati mereka semuanya, berkati pimpinan HKBP, khususnya Opung Eborus,
Amang Karet Marturia, Amang Sekjen, Amang Karet Diakonia, yang terus mendukung pelaksanaan Jambore ini. Terpujilah namamu, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita sudah dengarkan khotbah dari Amang Pendeta kita. Siapa di kami yang terberkati dengan khotbah yang disampaikan Amang Pendeta kita? Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mulai Jambore Nasional Anak Sekolah Minggu HKBP tahun 2025. Marilah mengikuti kegiatan Jambore ini dengan sukacita dan menjadi anak-anak yang luar biasa. Lebih baik, lebih berani, lebih serupa dengan Kristus. Pada kegiatan Jambore ini, anak-anak hendaknya hidup benar dan jujur, serta tidak dikuasai oleh dunia dan kecanggihan zaman. Anak-anak menjadi pribadi seperti yang firman Tuhan katakan. Karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Anak-anak sekolah minggu harus bertransformasi dengan berpikir, berbicara, dan bertindak mengandalkan firman Tuhan, seperti Paulus yang berubah setelah berjumpa dengan Yesus. Melalui Jambore ini, anak-anak diajak untuk mendekat kepada Yesus, membuka hati bagi karya Roh Kudus, dan mengalami pembaruan hidup. Anak-anak belajar menjadi pemberi, bukan karena kekuatan sendiri, tetapi karena mengandalkan Roh Allah. Amin. Anak sekolah minggu yang dicintai Tuhan Yesus, melalui Jambore ini, marilah belajar menjadi anak-anaknya berani berubah, berani berkata jujur, berani berbuat baik, berani menolong, dan berani percaya kepada Tuhan. Sebab apa? Tuhan senantiasa menyertai. Seperti yang ditulis, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut, sebab Tuhan Allahmu menyertai kamu kemanapun kamu pergi.
Kristen Batak Berdesta membuka secara resmi Jambore Nasional Anak Sekolah Minggu HKBP tahun 2005. Wilayah Jawa dan sekitarnya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Doa kita, kiranya Roh Allah yang kudus memimpin dan menyertai seluruh peserta, panitia, guru sekolah minggu, dan sahabat anak yang terlibat, agar setiap kita mengalami transformasi sejati menjadi pelaku firman yang berani hidup dalam terang Tuhan. Amin. Begitu kita
adik-adik sekolah minggu dalam kegiatan penutupan Jambore Nasional Anak Sekolah Minggu HKBP tahun 2025. Berikan tangan meriah. Para barisan prosesi akan memasuki ruangan. Mari kita sambut dengan lagu Tora. Boleh sambil semuanya bergerak adik-adik. Kita akan mengikuti lagunya sambil menyambut barisan prosesi. Semua kita bernyanyi dengan sukacita. Semuanya berikan Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, hari ini kita berkumpul dengan hati bersyukur karena Jambore Nasional Anak Sekolah Minggu HKBP sudah berjalan dengan baik dari tanggal 3 sampai 5 Juli 2025. Kita berterima kasih karena Tuhan sudah menolong kita menyelesaikan Jambore ini. Semua terjadi karena kuasa dan kasih-Nya. Mari kita berseru bersama-sama, Tuhan, kasih-Mu mengubahkanku. Tuhan memang sangat baik dan hebat. Kita sudah diberi kesempatan yang indah untuk bermain sambil belajar firman Tuhan dengan gembira. Mari kita berseru bersama, Tuhan, kasih-Mu membuatku bijaksana. Selama Jambore, kita telah merasakan transformasi oleh Roh Allah
dari teman-teman yang baru yang sayang kepada kita, sama seperti Yesus yang sayang dengan adik-adik. Mari kita berseru bersama dengan suara yang kencang. Tuhan, kasih-Mu membimbingku menjadi anak yang amin. Untuk mendengarkan refleksi seruan bertransformasi dari kitab Roma pasal 12 ayat 2 yang dibaca dari perwakilan anak-anak sekolah minggu HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Kita saksikan bersama-sama. Aku adalah anak yang suka marah-marah. Setelah mengikuti jambore ini, aku disadarkan bahwa suka marah-marah adalah sikap yang tidak disukai Tuhan Yesus. Pada hari ini, saya mau berubah menjadi anak yang lebih penyabar. Aku adalah anak yang suka mengambil barang milik orang lain. Setelah mengikuti jambore ini, aku semakin mengerti tentang dosa. Tuhan Yesus tidak suka anak-anaknya hidup tercemar, termasuk suka mengambil barang milik orang lain. Ya Tuhan, ampunilah aku. Aku adalah anak yang suka sekali berbohong, selalu mengatakan yang tidak benar, dan menutup-nutupinya supaya orang tidak tahu. Aku suka berbohong kepada mama dan papa, juga kepada bapak ibu guru, kepada abang kakak guru sekolah minggu. Setelah mengikuti jambore ini, aku disadarkan untuk menjadi anak yang jujur. Aku adalah anak yang suka sekali berbuat kasar, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Sering sekali orang-orang tersinggung, marah, dan sedih karena perbuatan. Aku suka membuli teman-temanku yang lemah dan suka mengejek mereka. Setelah mengikuti jambore ini, aku sadar bahwa itu adalah dosa. Ya Tuhan, ampunilah aku. Aku adalah anak yang sombong, selalu mau menang sendiri, selalu merasa paling benar. Aku seringkali menganggap orang lain itu tidak berarti. Aku sering merasa paling segala-galanya. Setelah mengikuti jambore ini, aku sadar bahwa itu adalah kesombongan. Dan Tuhan Yesus tidak suka kepada anak-anak yang sombong. Ya Tuhan, ampunilah aku. Silahkan adik-adik doa pribadi mengaku dosa kepada Tuhan. Kita memohon Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita. Tundukkan kepalamu. Rasakan Tuhan Yesus berada tepat di sampingmu. Tuhan Yesus memelukmu dengan erat dan mengatakan, Yesus sayang kepada adik-adik semua. Silahkan doa pribadi kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, aku pun sayang kepada Tuhan Yesus. Doakan mama dan papa, mereka sehat, panjang umur. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan
mengakhiri jambore kita, tapi kita terlebih dahulu akan mendengarkan firman Tuhan. Jika ada Alkitabnya, coba dibuka 1 Timoteus 4 Recordnya matiin suaranya. Ayat 12. 1 Timoteus 4 ayat 12. Sudah dapat? Perjanjian baru atau perjanjian lama? Bagus, kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Itu firman Tuhan bagi kita hari ini. Siapa yang tahu lagu Mek Tawon? Kita coba bernyanyi Mek Tawon. Tawon, my dear, so
biasa temannya bertambah. Dari gereja mana aja temannya deh? Hah? Nggak tahu? Nah, coba ditanya teman-teman kiri kanan, coba ditanya sebentar, dari gereja mana dia? Coba ayo, kiri kanan ditanya, dari gereja mana? Oh, sudah, dari gereja mana? Sampingnya? Depok 1. HKBP Depok 1. Distrik berapa Depok 1? 28. Deboska. Yang di sampingnya dari gereja mana? Depok 2. Depok 2 dari distrik mana? Deboska. Oh, sini biar ada gereja lain. Dari gereja mana? Sampingnya? Oh, dari distrik Lampung. Luar biasa. Ada kita 10 distrik di Jambore saat ini di wilayah Jawa dan sekitarnya, dan Lampung, Sumbaksel, Borneo. Dan kita sungguh-sungguh sukacita, ada banyak teman, seru, luar biasa. Waktu hujan gimana adik-adik? Tapi adakah semuanya sukacita? Sukacita luar biasa. Dan kalau ada tantangan, kalau ada pergumulan, kita mau tetap menjadi anak Torah. Dan logo kita Torah. Kita mau jadi anak transformasi oleh Roh Allah. Aku mau. Abang Inang dan teman-teman semua, kasih Allah terhadap kita sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena Tuhan selalu memanggil kita untuk mengubah sikap dan sifat kita. Kita diajak berubah dari sifat yang suka marah, malas, nangis, lawan yang berjuang. Apalagi motivasi dan hormat seperti ulat yang berubah menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu yang cantik. Kita semua juga dipanggil berubah menjadi anak yang lebih baik oleh karena Roh Allah. Oleh karena itu, hari ini kita semua mulai dari anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, kakak sahabat anak, bapak, ibu, pemimpin HKBP, orang tua, tamu undangan, juga kakak-kakak panitia diajak untuk mendengar panggilan Tuhan. Melalui aksi nyata, kertas buku-buku yang kita pegang ini adalah lambang dari hati kita yang rindu untuk berubah menjadi lebih baik. Dengan menuliskan harapan, komitmen kita di atasnya, kita mudah. Bersama-sama kita menyatakan keberanian untuk berubah dan kesetiaan untuk dipakai Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Kita bernyanyi. Ya, kita mulai dari sini. 10, 10, 10. Marolopolo Tobiku, kita nyanyikan bersama. Semangat
Adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam Tuhan, inilah semangat Jambore Nasional Anak Sekolah Minggu HKBP 2025. Ya, langsung tepuk tangan semuanya, spontan ya. Adik-adik dan kita semua dipanggil untuk berubah atau bertransformasi oleh Roh Allah. Mari kita buka hati untuk dibentuk Tuhan menjadi anak-anak yang lebih baik, lebih berani, dan lebih siap dipakai untuk pekerjaannya yang mulia. Luar biasa ini. Langsung spontan tepuk tangan. Di rumah, di sekolah, dan dimanapun kalian berada, mari berjanji, hiduplah Torah. Anak-anak kami, kita semua, saat ini kita akan menutup kegiatan Jambore Nasional Anak Sekolah Minggu HKBP 2025 yang mengusung tema Torah transformasi oleh Roh Allah. Aku anak yang berani. Kiranya semua pengalaman, sukacita, dan pelajaran berharga selama Jambore ini menjadi bekal bagi adik-adik untuk terus bertumbuh dalam iman. Ingatlah, transformasi sejati terjadi ketika kita mau dipimpin oleh Roh Allah setiap hari. Luar biasa. Jangan berhenti berubah menjadi lebih baik. Jadilah anak-anak yang berani berkata, aku mau dipakai Tuhan. Semua mengucapkan, aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Sampaikanlah kabar sukacita dan kasih Kristus kepada teman-teman yang tidak ikut Jambore ini. Mari terus melayani, terus bertumbuh, dan terus berubah ke arah yang lebih baik bersama Tuhan. Roh Kudus menyertai anak sekolah minggu sekalian. Dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan, saya atas nama Eponus HKBP menutup Jambore Nasional Anak Sekolah Minggu HKBP 2025 wilayah Jawa sekitarnya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih juga kepada Bapak Preses, semua panitia, anak-anak sekolah minggu. Kita akan melanjutkan ibadah ini. Silakan mempersiapkan persembahannya. Satu kantong. Ya. Kita mengumpulkan persembahan dan menyerahkannya sambil bernyanyi dari buku NDHKBP di Son Adong Hubungan Tuhan. Semuanya boleh sama-sama
papanya. Selamat siang semuanya. Tora. Kamera lu. Hebat. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jambore nasional untuk wilayah Jawa dan sekitarnya boleh berjalan hingga saat ini. Dan semua berada dalam keadaan baik, bahagia, dan sukacita semua. Adik-adik sukacita semua? Adik-adik sukacita semua? Enak gak tidur di tenda? Enak gak tidur di aula? Gak tidur di kafe? Enak? Luar biasa. Ya. Dan saya mau menyapa dulu adik-adik sekolah minggu dari distrik Deboska. 2020 orang. Dari distrik DKI. Dari distrik Banten. Kaget. Dari distrik Lampung. Dari distrik Jabar Tendiye. Dari distrik Borneo. Kita semua. Dari distrik mana lagi Kak Desi belum nyebut? Dari distrik IBT. Yang pada bawa koper-koper semuanya ya, sehat-sehat semua. Ya, saya juga pribadi mengucapkan terima kasih. Oh iya. Oke ya, Bekasi. Dari distrik Bekasi. Mana Bapak Presesnya, mana Bapak Pres? Oh, yang kabinnya. Sekali lagi Bekasi. Dari distrik Sumbaksel. Woi. Ya. Nggak dengar. Dari mana? Nggak dengar. Jambi. Dari distrik Jambi. Kakak-kakak SA-nya dari Jambi. Luar biasa. Ya, saya juga mengucapkan yang terima kasih saya kepada pimpinan HKBP, Kepala Departemen Kononia, Bapak Pendeta Dr. Diona Sinaga beserta Inang. Dan kami juga mengucapkan pada Amang dan Inang Preses yang saat ini hadir. Terima kasih Amang dan Inang. Dan kepada Ketua Umum Jambore Nasional kita, Amang Joshua Sagala. Dan Inang Boru Simanjuntak. Inang berdiri dong Inang. Terima kasih Inang. Dan tidak kalah lagi kepada Kepala Biro Sekolah Minggu HKBP kita, Kakak Martalena Boru Sinaga. Mana kakak? Kakak, terima kasih kakak. Dan yang paling seru di kepanitiaan ini, kepada Amang Sekum kita, Amang Jansen Sitopul. Oh, lagi bertugas. Baik. Terima kasih juga Kak Desi mengucapkan untuk adik-adik sekolah minggu peserta Jambore Nasional yang dengan setia mengikuti acara demi acara di Jambore Nasional ini. Biarlah acara Jambore kita ini terjadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Biarlah kita pulang dengan semangat bertransformasi oleh Roh Allah. Berani berubah, percaya diri, dan berani menjadi anak-anak Kristus dimanapun kita berada. Kak Desi punya pantun. Tapi bantu Kak Desi bilang cakep. Bisa? Jalani hidup ini dengan penuh kegembiraan.
Sebab hidup itu adalah perjalanan, bukan perbandingan. Selamat berjambore, Hanas! Oke, terima kasih Kak Desi Nenggolan atas sambutannya yang meriah ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari mewakili orang tua yang akan diwakili oleh Amang Pendeta Nexon Simanjuntak. Waktu dan tempat dipersilahkan. Berangkap para ses jabat tinggi. Tepuk tangan dulu adik-adik. Ya. Oke. Adik-adik sekolah minggu, saya senang sekali berdiri di sini melihat anak-anak mengikuti jambore sekolah minggu. Sesuai dengan pesan panitia mewakili orang tua, dan saya minta izin bagi orang tua yang hadir di sini dan juga yang menyaksikan dalam live streaming, izinkan saya mewakili kita menyampaikan sambutan dalam penutupan jambore anak sekolah minggu ini di wilayah 2 Jawa. Saya pribadi dan juga mewakili orang tua mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada anak saya ada di sini. Mana Timo? Berdiri dulu Timo ini. Sejak saya antar di sini, dia lebih suka bermain dengan teman-temannya, sama saya diabaikan dia. Jadi berarti dia sudah mandiri ya. Berdiri dulu nak. Iya, dia saya Timo. Ya, silakan duduk. Ya, jadi izinkan saya mewakili orang tua mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan HKBP, Upwe Borus, Amang Sejen, Kepala Departemen Koinonia Marturia Diakonia, dan secara khusus tentu Kadep Koinonia yang membidangi sekolah minggu ini, yang mengagendakan jambore anak ini menjadi agenda rutin baik di Pia Raja. Karena itu kami sebagai orang tua sangat berterima kasih untuk membina anak-anak, dan kami juga mengundang supaya program ini kita dukung bersama. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang berlelah bersusah payah melaksanakan jambore ini, yang dikomandani oleh Amang Joshua Sagala. Tepuk tangan dulu luar biasa. Sekretaris Amang, berdiri dulu Amang ketua ini, Pak Joshua. Joshua itu benar-benar pemimpin yang menyeberangkan bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Amang sekretaris Amang Jansen, Amang Bendahara, Inang Bendahara, Kak Desi, dibantu oleh orang-orang yang luar biasa dari HKBP sehingga pelaksanaan jambore ini dapat berjalan dengan baik. Demikian juga saya sampaikan terima kasih untuk pendamping guru sekolah minggu dan sahabat anak yang turut bekerja keras dan terselenggaranya kegiatan ini dengan baik. Tim kesehatan, seksi acara, seksi konsumsi, seksi keamanan, dan seluruh seksi-seksi, hidup semua panitia. Mewakili orang tua, saya juga menyampaikan pesan kepada anak-anak kami sekolah minggu. Di 3 hari 2 malam ini kita telah dibimbing, diarahkan menjadi anak yang mandiri. Apa? Mandiri. Apa lagi? Mandiri, berani, bertanggung jawab. Kalau begitu, kami
Kami sebagai orang tua sangat senang. Kalau disebut mandiri, berarti setelah Jambore ini anak-anak kami tidak ada lagi yang dibanguni pagi-pagi kalau mau sekolah. Setuju? Oke. Anak-anak Tora mandiri. Nah, oke. Siapa lagi yang masih dibanguni pagi-pagi kalau mau sekolah? Nah, setelah Jambore saya mandiri, bangun sendiri. Setuju? Yang kedua, siapa lagi yang masih disuapin makan? Gak ada lagi kan? Setelah Jambore tidak lagi disuapin. Setuju? Yang ketiga, tidak ada lagi anak-anak yang harus dipaksa tidur, lampu dimatikan. Tapi kalau sudah jam 9 atau jam 10 langsung pergi ke tempat tidur. Setuju? Oke, yang berikutnya, kalau waktu belajar tidak ada lagi yang main HP. Anak-anak sekolah itu setuju? Oke, harapan kami orang tua sungguh luar biasa. Saya melihat pembinaan dalam Jambore ini adalah benih yang baik akan bertumbuh tertanam dalam diri anak-anak. 20-30 tahun mendatang, anak-anak sekolah minggu ini akan menjadi pemimpin-pemimpin besar di perusahaan, di pemerintahan. Amin. Dari peserta Jambore ini akan ada kelak menjadi Jenderal Bintang 4. Setuju? Dari anak-anak sekolah minggu ini akan ada menjadi menteri di kabinet 20 tahun mendatang. Setuju? Anak-anak Jambore ini akan ada yang memegang menjadi gubernur, bupati, wali kota. Betul? Dan mungkin 5 tahun mendatang dari anak-anak Jambore ini sudah ada menjadi YouTuber yang sangat terkenal. Terima kasih mewakili orang tua yang dibacakan saat ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan HKBP dan kepada panitia. Dan tidak lupa, sebagai orang tua yang menyaksikan di live streaming, saya juga menghimbau, jika ada event seperti ini, dengan murah hatilah menolong panitia untuk mensukseskan acara ini. Terima kasih. Horas. Pastoral dari Amang Kepala Departemen Koinonia, Amang Pendeta Dr. Leonal Sinaga. Kami persilakan Amang. Kita beri tepuk tangan adik-adik semuanya buat Amang Kepala Departemen kita. Oke, tidak akan lebih 5 menit ya. Apa kabar anak-anak kami? Luar biasa. Apa kabar anak Jambore? Luar biasa. Jadi tadi mewakili orang tua, kita sudah mendengarkan bahwa orang tua sangat bahagia. Makanya waktu pembukaan saya tanyakan, siapakah yang paling berbahagia? Orang tua paling berbahagia, orang tua anak Jambore, karena mereka sangat senang anak-anaknya ikut di dalam perhelatan Jambore ini. Ini hanya sedikit. Kemarin, dengar ya anak Jambore. Kemarin saya jalan-jalan di sekitar Kemang sampai ke ujung sana, dan anak-anak kami yang berjumpa dengan saya tanya,
apa kabar nak? Dan jawaban kalian waktu itu adalah hebat, luar biasa. Senang dengan jambore? Oh, sangat senang. Bahagia? Bahagia. Mau lagi jambore tahun depan? Mau. Seperti itu yang saya dengarkan. Apakah seperti itu jawaban dari anak-anak kami? Iya, yang mengatakan iya tunjukkan jempol. Ini luar biasa anak-anak kami. Jadi sekarang saya minta supaya anak-anak kami mengungkapkan ini live ini ya, live streaming di YouTube HKBP dan di media-media yang lain. Banyak yang menyaksikan bahwa memang anak-anak sekolah minggu senang selama jambore ini. Oke. Dan sekarang saya tanyakan, anak-anak kami, apakah kalian senang dengan jambore ini? Luar biasa. Yang kedua, apakah anak-anak kami bahagia selama jambore ini? Bahagia. Karena itu, tolong ucapkan secara bersama-sama seperti ini. Terima kasih Tuhan ada jambore. 1, 2, 3. Aku cinta HKBP. Aku cinta HKBP. Aku bangga HKBP. Aku bangga HKBP. Aku anak yang berani. Aku anak yang berani. Terima kasih, tepuk tangan untuk semua anak-anak jambore. Yang terakhir ini, saya minta supaya anak-anak jambore menjadi anak-anak yang bersyukur, anak-anak yang tahu berterima kasih. Karena itu saya minta supaya kita sama-sama mengucapkan terima kasih. Itu yang mereka sampaikan tadi. Inang Karib, mana Inang Karib? Oke, jadi ini saya atas nama pimpinan HKBP bersama-sama dengan anak-anak kami mau mengucapkan terima kasih karena mereka semua panitia ini bekerja keras. Tolong berdiri kita semua ya, dengan semangat mengucapkan terima kasih ya. Dengarkan ya, ikuti Amang Karib ya. Ikuti. Berdiri. Ikuti seperti ini. Yang pertama ya. Terima kasih Amang Preses Mauli Aritonang. Terima kasih Amang Preses Samuel Sitompul. Terima kasih Amang Preses Samuel Sitompul. Terima kasih Amang Preses Nexon Simanjunta. Terima kasih Amang Preses Nexon Simanjunta. Terima kasih Amang Preses Oloan Nenggolan. Terima kasih Amang Preses Oloan Nenggolan. Terima kasih Amang Preses Henry Napitupulu. Terima kasih Amang Preses Henry Napitupulu. Terima kasih Amang Preses Victor Singar Silalahi. Terima kasih Amang Preses Victor Singar Silalahi. Terima kasih Amang Preses Samuel Ambarita. Terima kasih Amang Preses Samuel Ambarita. Terima kasih Amang Preses Kamson Pasaribu. Terima kasih Amang Preses Kamson Pasaribu. Itulah semua. Terima kasih Inang Preses Ridoi Batubara. Terima kasih Inang Preses Ridoi Batubara. Untuk semua preses kita tepuk tangan. Ya, tepuk tangan karena mereka mendukung sepenuhnya. Terima kasih Inang Preses Sumihar Sinaga. Terima kasih Inang Preses Sumihar Sinaga. Ya, jadi tepuk tangan semua untuk
khusus di sini Amang Ketua Umum dan Inang, Amang Joshua dan Inang Bor Simanjuntak. Terima kasih Amang Joshua Sagala. Dan Inang Bor Simanjuntak. Terima kasih Amang. Ini Amang Johnson Sitopul. Amang itu aja. Terima kasih Amang Johnson Sitopul. Terima kasih Amang Johnson Sitopul. Ini Amang ini Sekretaris Umum. Inang Martalena. Terima kasih Inang Martalena Sinaga. Terima kasih Inang Martalena Sinaga. Ini Inang ini yang buat konsepnya luar biasa ya. Kemudian Inang Desi. Terima kasih Inang Desi Nainggolan. Terima kasih Inang Desi Nainggolan. Oke, di sini juga Inang Kadep luar biasa. Terima kasih Inang Omega Sitorus. Terima kasih Inang Omega Sitorus. Dan dua MC kita di sini yang luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih. Dan semua panitia, naik aja panitia sini, naik aja, naik semua panitia sini. Panitia ini semua luar biasa, naik aja ke atas. Mereka bekerja tanpa pamrih siang dan malam. Mereka bekerja sewaktu hujan. Mereka bekerja sewaktu kita makan dan minum. Mereka bekerja setiap saat, bahkan mereka jarang tidur selama 3 hari ini. Mari kita bertepuk tangan untuk mereka semua. Ini luar biasa semua panitia ini. Mungkin ada yang tidak masuk di sini ya. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi dengan tepuk tangan anak-anak kami, mereka akan semakin semangat untuk menyelenggarakan Jambore Nasional tahun depan. Amin. Itulah harapan dari apa anak-anak kita ini. Jadi kepada semua pihak, ya mungkin untuk sebentar anak-anak kami duduk dulu semua. Anak-anak kami duduk semua. Duduk semua anak-anak kami. Anak-anak kami duduk semua. Dan kami mohon supaya panitia, supaya sahabat anak berdiri. Berdiri di tempat, sahabat anak. Tepuk tangan untuk semua sahabat anak. Ya. Sahabat anak berdiri, sahabat anak berdiri. Sama asisten sahabat anak berdiri. Oke, semua anak sekolah minggu mengatakan terima kasih buat sahabat anak. Terima kasih asisten sahabat anak. Ya, jadi semua sahabat anak dan asisten sahabat anak, terima kasih karena sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, juga emosi untuk menyertai, menjaga anak-anak kita. Jadi, selanjutnya untuk award kepada yang si paling kompak. Si paling kompak. Jadi kepada kelompok mana ya? apa ya? Kasih. Iya. Kelompok kasih sudah siap-siap? Kelompok kasih. Kelompok kasih sekarang siap-siap. Iya, ini adalah
Saudara terkasih, salam dari Gunung Gelis, Sentul. HKBP menyelenggarakan Jambore Nasional Anak Sekolah Minggu HKBP 2025. Perhelatan akbar ini adalah bagian dari program HKBP di tahun transformasi untuk merealisasikan perubahan nyata dalam tubuh HKBP, khususnya melalui dan di dalam diri anak-anak sekolah minggu. Untuk itu, Jambore kali ini mengusung tema Torah, singkatan dari transformasi oleh Roh Allah, dengan tagline Aku Anak yang Berani. Kegiatan-kegiatan yang telah dipersiapkan panitia ditata sedemikian rupa sehingga anak-anak memahami bahwa Tuhan bekerja melalui Roh Kudus untuk membentuk mereka menjadi anak-anak Tuhan yang istimewa, beriman, tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Mereka adalah generasi muda HKBP yang kita harapkan sebagai generasi emas, para pemimpin dan agen perubahan di masa mendatang. Untuk itu, gereja mempersiapkan dan memperlengkapi mereka dengan karakter unggul dan kualitas-kualitas mulia. Kita ingin melihat mereka menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia, ramah, rendah hati, lemah lembut, solider, hormat kepada orang tua dan guru, menerima keberadaan dirinya dan sesama dengan rasa syukur. Kualitas-kualitas unggul ini dirangkum dalam moto Aku Anak yang Berani. Kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berani. Anak yang berani berarti bahwa anak sekolah minggu HKBP bukanlah anak yang suka mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, atau gampang menyerah. Sebaliknya, mereka berani berkata benar, berani melakukan yang baik, berani melayani, berani memaafkan, berani memberi, berani melangkah, dan melakukan hal-hal yang mulia. Dan mereka berani bermimpi, mimpi besar mengenai masa depannya, masa depan masyarakat, masa depan gereja, bangsa, dan negaranya, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Jambore Nasional 2025 ini dilaksanakan di 2 tempat dan waktu yang berbeda. Untuk distrik-distrik yang ada di Pulau Jawa sekitarnya, sekarang ini dilaksanakan mulai tanggal 3 hingga tanggal 5 Juli. Di tempat ini, Gunung Gelis yang sangat indah dan asri, dan menghadirkan lebih dari 1.000 orang anak sekolah minggu, sahabat anak, atau guru sekolah minggu beserta dengan panitia. Demikian juga dengan para preses yang hadir dari Pulau Jawa sekitarnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang dipimpin oleh Amang Ketua Umum Joshua Sagala dan Sekretaris Umum Amang Jansen Sitopul, Inang Desi Nenggolan, dan Kepala Biro Sekolah Minggu Biwelfro Martalena Sinaga, beserta dengan Amang Inang Preses dan para hamba Tuhan. Mereka bekerja tanpa pamrih, tanpa kenal lelah, dan dengan dedikasi yang tinggi, termasuk juga mengupayakan dana dan segala yang dibutuhkan demi suksesnya penyelenggaraan Jambore tahun ini. Dan minggu depan 9 sampai 12 Juli, Jambore Anak Sekolah Minggu untuk wilayah Sumatera Utara sekitarnya akan dilaksanakan di Seminarium Sipoholon. Melalui penyelenggaraan Jambore Nasional ini, kita bisa berharap dan melihat masa depan HKBP yang lebih baik, indah, dan jaya dengan mempersiapkan anak sekolah minggu sedini mungkin. Tuhan memberkati.